Hari ketiga pelaksanaan uji swab gratis di Kecamatan Deli Tua tak diminati masyarakat. Sebanyak 28 orang saksi diperiksa dalam peristiwa ledakan bengkel las yang menewaskan 3 orang. Prananda Surya Paloh salurkan bantuan program Indonesia Pintar kepada 150 pelajar SD di Kota Medan. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 28 Agustus 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Nana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Pelaksanaan uji swab gratis di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang masih terlihat sepi karena minimnya antusias masyarakat. Memasuki hari ketiga, pengambilan spesimen hanya sebanyak 68 sampel. Beginilah suasana pelaksanaan uji swab massal di Puskesmas Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis siang. Pengambilan spesimen terus dilakukan terhadap warga yang datang untuk menjalani swab tes. Hal ini dilakukan guna mendeteksi dini penyebaran COVID-19 di masyarakat, terutama terhadap warga yang berpotensi terpapar namun tidak memiliki gejala. Menurut Kepala Puskesmas Deli Tua, peserta uji swab masih belum diminati masyarakat dikarenakan minimnya antusiasme masyarakat dan menolak dengan berbagai alasan. Hingga memasuki hari ketiga hanya sebanyak 68 orang yang baru mengikuti uji swab, padahal jumlah kuota yang tersedia di Kecamatan Deli Tua sebanyak 940 orang. Sementara itu berdasarkan data COVID-19 di Kecamatan Deli Tua, tercatat 6 orang meninggal dunia, 41 lainnya masih menjalani perawatan. Adapun swab massal yang dilaksanakan ini karena dianggap Kecamatan Deli Tua termasuk yang agak banyak zona merah ya? COVID dan termasuk zona merah. Ini hari keberapa, Bu? Ini swab massal hari keempat. Sudah berapa, Bu, warga yang diswab? Sampai hari ketiga semalam. Ratusan pegawai Pengadilan Negeri Medan menjalani rapid dan swab tes massal pasca dinyatakannya Ketua PN Medan terpapar COVID-19. Dari hasil rapid test, 16 orang pegawai dinyatakan reaktif COVID-19. Sebanyak 243 orang pegawai PN Medan menjalani rapid dan swab tes massal. Dengan rincian 63 orang menjalani swab tes, sementara 180 lainnya mengikuti tes rapid. Menurut Humas Pengadilan Negeri Medan Immanuel Tarigan yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, diketahui ada 16 orang pegawai yang dinyatakan reaktif COVID-19. Hasil uji swab terhadap para pegawai ditargetkan akan keluar pada 31 Agustus 2020 mendatang. Sementara untuk aktivitas di PN Medan hingga kini masih berjalan meski dengan pemberlakuan pengurangan jadwal sidang dan pembatasan jam kerja. Pengadilan Negeri Medan menerapkan aturan work from home kepada 16 pegawai dinyatakan reaktif COVID-19. Selain itu, rencananya PN Medan juga akan melaksanakan sidang secara virtual. Pemberlakuan aturan work from home terhadap pegawai khususnya bagi yang dinyatakan reaktif COVID-19 sejak tanggal 28 Agustus hingga 4 September mendatang. Selain itu, jam pelayanan masyarakat di PN Medan juga akan dibatasi, yakni mulai pukul 9 pagi hingga 12 siang. Sementara untuk persidangan akan diprioritaskan kepada terdakwa yang masa tahanannya akan habis. Kedepan Pengadilan Negeri Medan juga akan memberlakukan sidang virtual mulai tanggal 7 September mendatang. Menurut Humas PN Medan, 16 pegawai yang reaktif sudah bekerja di rumah hingga menunggu hasil swab mereka keluar. Sebelumnya, Ketua PN Medan Sutio Cumagi Ahirno dinyatakan terpapar COVID-19 dari hasil uji swab. Jadi pimpinan memberlakukan WFH mulai hari ini tanggal 28 Agustus 2020 sampai ke depan tanggal 4 September 2020. Namun di dalam WFH ini persidangan yang urgent yang mau habis penahanannya misalnya tetap kita sidangkan. Tim Pendisiplinan COVID-19 Kota Medan menggelar razia masker di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dalam razia tersebut puluhan warga diberikan sanksi sosial dan sanksi administratif.
Sedikitnya 80 orang warga terjaring dalam razia masker yang dilakukan di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli pada Kamis kemarin. Dari 80 orang warga tersebut, 30 diantaranya mendapatkan sanksi administratif berupa penahanan KTP dan 50 lainnya mendapatkan sanksi sosial. Kepala Satpol PP Kota Medan Muhammad Sofyan menyampaikan razia masker akan terus dilakukan sebagai penegakan Perwal nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain razia, para petugas juga memberikan masker kepada warga pelanggar dan mensosialisasikan protokol kesehatan. Target kita masyarakat lebih taat protokol kesehatan, terkhusus pengenaan masker. Kita tahu masker ini adalah kewajiban dalam perorangan. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai sebanyak 28 orang saksi diperiksa dalam peristiwa ledakan Bengkelas yang menewaskan 3 orang. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Pasca ledakan tabung gas dan oksigen di Bengkelas yang menewaskan 3 orang, tim Lab4 Polda Sumatera Utara bersama Polres Binjai masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti. Dalam kejadian ini, sebanyak 28 orang saksi telah dimintai keterangan. Pasca ledakan di Bengkelas di Jalinsum kilometer 29 Desa Tandem Hulu 2 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah bukti. Selain olah tempat kejadian perkara, sebanyak 28 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk pemilik Bengkelas, Suryono. Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Yayang Rizky Pratama mengatakan penyelidikan dilakukan guna memastikan penyebab pasti ledakan yang menewaskan 3 orang dan melukai 10 korban lainnya. Ketika korban meninggal dunia telah dimakamkan masing-masing Erwin dan Ayu, pekerja Bengkelas, dan 1 orang sopir yang sedang melintas atas nama Budi Irwansyah. Sementara ke-10 korban lain yang mengalami luka sudah mendapatkan perawatan, 1 diantaranya dilaporkan kritis. Hari ini kami masih menutup TKP dengan polis lain dan berkoordinasi dengan Lapor Cabang Medan untuk melakukan olah TKP di tempat kejadian. Saksi-saksi masih berjumlah kurang lebih karyawannya 28 orang. Sebelumnya, ledakan tabung gas terjadi di satu Bengkelas di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang pada Kamis kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini, 3 orang tewas dan 10 orang lainnya mengalami luka. Peristiwa ledakan tabung gas dari satu Bengkelas terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara, tepatnya di kilometer 29 Desa Tandem Hulu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Ledakan diduga akibat terjadinya kebocoran pada tabung gas berukuran 50 kg dan tabung gas oksigen yang menewaskan 3 orang serta melukai 10 korban lainnya. Selain itu, 4 unit mobil dan 1 unit sepeda motor turut rusak akibat terkena serpihan ledakan. Sementara 9 rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian turut mengalami kerusakan. Salah seorang warga, Rudi, mengatakan kejadian terjadi sekitar pukul 10 pagi Kamis kemarin. Ledakan diduga berasal dari tabung gas LPG dan tabung gas oksigen yang mengalami kebocoran. Pak, ini tadi kejadiannya jam berapa nih, Pak? Jam 10:05 gitu. Penyebabnya apa kira-kira? Tabung gas LPG sama tabung gas oksigen itu meledak. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya mungkin karena waktu pemotongan pipa ada yang bocor. Jadi korban sendiri ini ada berapa, Pak? Pemirsa, kita ke berita kriminal. Seorang pria warga desa Sionggang Selatan, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, ditangkap polisi karena mencabuli 2 putri kandungnya. Aksi bejat pelaku sudah berlangsung selama 4 tahun. Pelaku berinisial LDS ditangkap polisi atas laporan keluarga berdasarkan pengakuan dari kedua korban. Mengetahui dirinya dilaporkan, pelaku LDS kemudian melarikan diri ke Dairi, namun upaya pelariannya terhenti setelah polisi melakukan pengejaran dan menangkapnya.
Berdasarkan keterangan korban yang masih di bawah umur, diketahui pelaku sudah melakukan perbuatan bejat tersebut sejak 4 tahun lalu dengan cara mengancam kedua korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta ditambah pidana pokok karena dilakukan oleh orang tua kandung. Dia juga mengatakan ini putri yang pertama yang dicabulir itu ada inisial LS ya, yang sekarang umur 9 tahun, dan kedua adiknya juga inisial HS umur 7 tahun. Ancaman Satreskrim Polsek Binjai Utara meringkus seorang perampok minimarket di kawasan Binjai. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Pelaku Surya Dharma alias Galung, warga desa Tualang, Kecamatan Perbaungan, Serdang, Bedagai. Penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan rekaman CCTV salah satu minimarket di mana pelaku bersama rekannya melakukan perampokan dengan mengancam pekerja minimarket menggunakan senjata tajam. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku mengaku sudah beraksi lebih dari 5 kali dan menggunakan uang hasil rampokan untuk bermain judi. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak kaki pelaku dan menyita barang bukti hasil rampokan berupa pakaian, sepatu, dan uang tunai. Kini polisi masih mengejar tersangka lain berinisial AG, sedangkan pelaku yang telah diamankan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Proses penangkapannya dilakukan oleh tim opsional dari Polsek Binjai Utara. Ya, berdasarkan dari hasil pengembangan dan pencarian, di mana juga barang bukti motor juga. Kita ke berita selanjutnya. Kesal karena aksi protes mereka tidak ditanggapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Serdang Bedagai, puluhan pedagang pasar Kampung Pon, Kecamatan Sebamban merobohkan tembok penutup akses jalan menuju pasar. Inilah aksi puluhan pedagang pasar Kampung Pon, Kecamatan Sebamban, Serdang Bedagai saat merobohkan tembok yang dinilai menutup akses jalan menuju pasar. Dengan menggunakan batu dan martil, para pedagang terus berupaya merobohkan tembok yang dibangun pengelola pasar tanpa adanya musyawarah dengan pedagang. Hal ini menjadi kekesalan para pedagang karena aksi protes mereka tidak mendapat tanggapan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai. Pedagang menilai adanya tembok tersebut menyebabkan penjualan mereka berkurang. Kalau akses jalannya ditutup, kayak mana kami cari makan? Siapa yang menembak ini? Ya pihak-pihak tak bertanggung jawab lah, yang beratas dasarkan perhimpunan pedagang. Sementara kami pedagang juga ya kan? Iya. Balikan uang kami. Uang apa itu? Uang perhimpunan pedagang dikutip. Sementara itu, ratusan warga Kelurahan Besar Martubung melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan, memprotes aktivitas kendaraan berat yang berdampak pada kerusakan badan jalan. Ratusan warga lingkungan 4 yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Medan Utara Berdaulat melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir Jalan Pancing 1 Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Medan pada Kamis kemarin. Dengan membawa poster, warga menolak kendaraan berat yang melebihi tonase melintas di kawasan tersebut karena mengakibatkan terjadinya kerusakan badan jalan. Salah satu koordinator aksi, Salman, mengatakan mereka telah melakukan pertemuan dengan pihak depo kontainer terkait kerusakan jalan yang terjadi. Namun bila tanggapan warga tidak diakomodir, warga mengancam akan kembali melakukan aksi pemblokiran jalan lintas Medan Pelawan. Aksi protes warga ini berlangsung tertib dan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian dari Polsek Medan Labuhan. Kita akan tunggu reaksi dari para pengusaha, dari para instansi-instansi terkait, karena kita sudah berhubungan, berkomunikasi dengan para instansi-instansi itu. Kalau tidak ada reaksi dari mereka bagaimana? Maka kami meminta 7 kali 24 jam. Apabila mereka tidak mengindahkan kegiatan kita ini, maka kami akan lebih besar lagi. Puluhan warga korban proyek pembangunan tol di Tanjung Mulia Hilir Kamis sore kembali melakukan aksi demo dengan memblokir jalan proyek pembangunan tol Medan Binjai. Dalam aksinya, warga menuntut pemerintah segera membayar ganti rugi lahan akibat terkena pelebaran proyek jalan tol.
Aksi blokir jalan dilakukan di pintu masuk menuju proyek pembangunan tol Seksi 1 di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, yang menghubungkan Binjai Belawan, Medan, dan Tanjung Morawa. Dengan membawa spanduk, warga mendesak proyek pembangunan segera dihentikan karena masih terdapat lahan warga yang belum mendapatkan ganti rugi proyek pelebaran jalan tol. Warga menuntut Badan Pertanahan Nasional atau BPN Sumut segera membayar uang ganti rugi sesuai dengan keputusan Menteri yang ditandatangani 8 instansi terkait. Menurut warga terdapat 38 kepala keluarga di kawasan tersebut yang hingga kini belum menerima ganti rugi lahan dan tanaman seluas 1,8 hektar yang kini telah ditimbun pihak pengembang sejak 3 tahun terakhir. Warga mengancam akan kembali melakukan aksi blokir jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tapi karena ini diambil oleh proyek tol, karena ini harga emas, banyak di sini bermunculan mengaku pemilik SAM. Dan hingga saat ini kami pun tidak pernah dipertemukan kepada pemilik. Jadi kecurigaan kami, sudah berapa kali kami di sini demo kemarin di kantor BPN, di kantor gubernur, mereka membuat pernyataan akan mengeluarkan pernyataan tanggal 11 Agustus. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Prananda Surya Paloh salurkan bantuan program Indonesia Pintar kepada 150 pelajar SD di Kota Medan. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melantik pengurus Komite Advokasi Daerah Sumatera Utara dalam membantu pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Nantinya Komite Advokasi akan mengawasi kinerja dan anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19 maupun jelang pilkada. Jabatannya masing-masing atau bidangnya kita akan buka. Usai dilantik oleh Ketua KPK Firly Bahuri, Komite Advokasi Daerah Sumatera Utara langsung melakukan rapat bersama pelaku usaha di Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut, Komite Advokasi Daerah menyampaikan siap membantu KPK dalam penanganan pencegahan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara. Nantinya Komite Advokasi akan mengawasi kinerja dan anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19 maupun jelang Pilkada serentak 2020 mendatang. Menurut Ketua Komite Advokasi Daerah Sumatera Utara M. Santri Sinaga, tindak pidana korupsi kerap terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pelaku usaha dan pemerintah setempat. Santri menambahkan Sumatera Utara kini menjadi daerah tertinggi dalam kasus tindak pidana korupsi, di mana 3 wali kota Medan dan 2 gubernur Sumatera Utara secara berturut-turut menjadi tersangka pidana korupsi. Pembinaan pencegahan korupsi dari usia dini. Jadi kita sebagai boleh dikatakan sambut tangan KPK terhadap pencegahan itu benar. Jadi kami akan melakukan KAD itu akan melakukan upaya dan usaha bagaimana mengecilkan daripada tingkatan korupsi di Sumatera. Sejumlah jurnalis dari berbagai media televisi dan cetak bersama Muspika Kecamatan Deli Tua membagikan ratusan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan di kawasan Deli Tua. Pembagian masker dilakukan sebagai upaya mendukung langkah pemerintah dalam penanganan COVID-19. Aksi pembagian masker gratis dilakukan di protokol Jalan Kecamatan Deli Tua dan Pasar Tradisional Deli Tua pada Kamis kemarin. Sebanyak 250 masker dibagikan gratis kepada masyarakat pengguna jalan, pedagang, dan pengunjung pasar. Hal ini dilakukan guna mendukung langkah pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Sumatera Utara yang terus bertambah. Penambahan kasus sendiri dipengaruhi masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 27 Agustus 2020, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 kini sudah mencapai 6.541 kasus dengan suspek mencapai 652 orang. Jurnalis dari Kecamatan Deli Tua bersama Muspika dan Polsek Deli Tua hari ini membagikan masker sebanyak 250. Ini adalah kegiatan kami sebagai bentuk melawan COVID-19 karena kita lihat di lapangan masih banyak warga yang masih tidak menggunakan masker. Ya, diharapkan dengan adanya kegiatan ini warga lebih memperhatikan lagi jika keluar rumah wajib. Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Prananda Surya Paloh menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar ke salah satu sekolah dasar negeri di Kota Medan. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19.
Melalui tim Prananda Surya Paloh Foundation Medan dan Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara, bantuan program Indonesia Pintar diserahkan langsung ke pihak sekolah dan orang tua murid di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Medan Johor. Bantuan diberikan dalam bentuk buku rekening kepada para orang tua dari 150 siswa yang nantinya dana bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening senilai Rp450.000 per siswa. Ketua Garda Pemuda Nasdem Sumut Devri Nopal Pasaribu, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Prananda Surya Paloh terhadap dunia pendidikan. Prananda ingin membantu meringankan beban orang tua peserta didik di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Nantinya bantuan program Indonesia Pintar akan dilaksanakan berkelanjutan hingga ke beberapa daerah yakni Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi. Menyalurkan, memberikan bantuan program Indonesia Pintar, program yang memang berasal dari pemerintah pusat. Kebetulan kita melalui fraksi Nasdem, Kakak Prananda Surya Paloh memberikan perhatian yang besar terhadap siswa-siswa yang ada di Kota Medan hari ini untuk mendapatkan bantuannya tersebut. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa, dan selalu gunakan masker Anda ketika beraktivitas di luar rumah.